Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan stainless steel dengan aplikasi diagram fasa dalam industri logam. Selanjutnya, izinkan saya mengenalkan partner kelompok saya. Pertama yaitu perkenalkan, saya Andi Nur Hidayah, NIM 06181010. Kemudian ada Nanda Cahya Saputra dengan NIM 06181008. Berikutnya Juniati dengan NIM 06181043. Selanjutnya Kartika Dwi Yuliananda dengan NIM 06181044. Lalu Vita Nur Afifa dengan NIM 06181081, dan terakhir yaitu Adenisa Afifa dengan NIM 06191002. Adapun outline pembahasan kami yaitu stainless steel, proses pembuatan, aplikasi pada diagram fasa, dan contoh tempat penerapannya. Yang pertama yaitu stainless steel. Stainless steel sendiri di sini kami bagi menjadi 3 pembahasan, yaitu austenitic, ferritic, dan martensitic. Pertama yaitu austenitic. Baja tahan karat austenitic diklasifikasikan dalam seri 200 dan 300 dengan 16% hingga 30% kromium dan 2% hingga 20% nikel untuk meningkatkan kualitas permukaan, kemampuan bentuk, peningkatan korosi, dan ketahanan aus. Baja tahan karat austenitic tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas. Baja ini adalah jenis baja tahan karat yang paling populer yang diproduksi karena sifat mampu bentuk dan ketahanan korosinya yang sangat baik. Semua baja austenitic bersifat non-magnetik dalam kondisi anil, tergantung pada komposisinya. Beberapa austenitic menjadi agak magnetis saat pengerjaan dingin. Austenitic digunakan untuk trim otomotif, peralatan masak, peralatan makanan dan minuman, peralatan pemrosesan, dan berbagai aplikasi industri. Yang kedua yaitu martensitic. Martensitic memiliki kandungan krom sebanyak 12 hingga 14%. Dan karbon sebanyak 0,08 hingga 2%. Stainless steel martensitic dibagi lagi ke dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama tipe 410. Tipe ini mempunyai kandungan krom sebanyak 13% dan 0,15% karbon. Penggunaan tipe ini biasanya pada pengerjaan dingin. Tipe yang kedua yaitu tipe 416. Kandungan pada tipe ini hampir sama dengan tipe 410. Bedanya terdapat penambahan sulfur atau belerang. Dan yang terakhir yaitu tipe 431. Tipe ini mengandung 17% krom, 2,45% nikel, dan 0,15% maksimum karbon. Martensitic stainless steel adalah perpaduan 35% karbon dan 1% kromium. Karakteristiknya bersifat magnetik, tahan korosi sedang, tetapi tidak sesuai untuk kelas. Biasanya digunakan pada pembuatan pisau bedah, alat makan, pegas, dan anak panah. Material ini diaplikasikan untuk kekuatan tinggi dan tahan karat. Keunggulan stainless steel ini yaitu mudah dibentuk, biaya operasi rendah, memiliki sifat yang kuat, dan juga tahan karat. Yang ketiga yaitu ferritic. Ferritic mengandung kromium dalam kadar tinggi dengan karbon rendah. Kandungan krom sebesar 17% dengan karbon antara 0,08 hingga 0,2%. Jenis ini mempunyai ketahanan terhadap korosi yang meningkat pada suhu tinggi. Penggunaannya terbatas karena sulit ditempa dengan panas. Baja ini mempunyai sifat magnetis dan umumnya dibuat dalam bentuk strip. Karakteristik lain ferritic adalah ketahanan tinggi terhadap korosi. Kualitasnya juga cukup bagus. Ferritic digunakan dalam industri otomotif seperti pipa dan sistem pembuangan. Ferritic dapat mengurangi biaya operasi proyek karena harganya lebih murah daripada tipe stainless steel yang lain. Tipe ferritic meliputi tipe 409 dan 410S. Keduanya dapat diproses dengan pengelasan laser untuk menyambung, sehingga ferritic stainless steel dapat dijadikan produk berbentuk sudut, penyangga, saluran, dan bentuk lainnya. Stainless steel was invented in the early part of the 20th century, and the concept hasn't lost its luster.
The key ingredient is chrome, which forms a protective oxide film on the surface. Originally, people were amazed that cutlery made from it didn't need to be polished. Called non-rusting steel, it was the talk of the dinner table. Stainless steel can be made to look shiny and new, even when they start with scrap. They recycle old stainless steel to make new, giving trashed sinks, pots, and a whole lot of other things a new lease on life. They feed tons of scrap steel into a roaring furnace, along with chrome and nickel alloys for added strength and rust-proofing. Enormous electrodes heat the mix to the melting point, and the show rivals a fireworks display. After several hours, the molten mix goes into a refining furnace. Pipes blast argon gas and oxygen up through it. This converts some impurities to gas and causes others to float to the surface so they can be removed. A technician regularly checks the temperature and takes samples to make sure the chemistry is right. They add a bit of scrap that bulks up the mix as it melts. The scrap also causes a chemical reaction that helps to fuel the refiner. The bubbling steel soup now flows out of the refining furnace, and rollers guide it as it's cast into a long mold. The result is a 70-meter-long ribbon of steel. Torches cut it into shorter chunks called slabs. A worker writes identification information on each one, using chalk that works on hot surfaces. They hoist the slabs over to another station to await further processing. After this break in production, they reheat the slabs to soften them up for more processing. A rusty scale has accumulated on the surface of the steel. They pressure wash it away without cooling the hot metal. Now the slab shoots back and forth through a machine with rollers. A constant spray cools the rollers as they stretch the steel longer and thinner. It's now over 600 meters long, the length of a couple of city blocks. They spray water on the stretched steel to cool it a little, but not too much, because it needs to be soft and flexible enough for coiling. This spool coils the strip tightly like a roll of toilet tissue. They then transfer the roll of steel to another station. Here the steel goes into a hot acid wash that removes scale that's built up since the last cleaning. Burners in this machine also heat the steel and then slowly cool it. This relieves stress in the metal, softening it for further processing. They now unwind the steel into a machine that rolls it thinner so that it's exactly what the customer ordered. Rolling the metal when it's cold also causes it to harden and makes the surface pores close so it shines. One last cleaning, and the stainless steel strips look spectacular. The chrome in the steel combines with oxygen in the atmosphere to form that oxide film that prevents it from rusting. Finally, rotating knives trim the edges and slit the steel to various widths, again to meet customer specifications. This job is now done, and it's a brilliant finish indeed. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan stainless steel.
Stainless steel terbuat dari biji besi, silikon, krom, karbon, nikel, mangan, dan nitrogen. Pembuatan baja stainless steel terdiri dari serangkaian proses. Yang pertama yaitu bahan baku yang pertama mencair dalam tungku listrik. Mereka dikenakan setidaknya 12 jam panas secara intens. Kedua, selanjutnya campuran dilemparkan ke billet sebelum mengambil suatu bentuk semi padat. Dan yang ketiga, bentuk awal dari baja ini kemudian diproses melalui operasi yang mencakup hot rolling ke bar, kabel, lembaran, dan lempengan. Dan terakhir yaitu dari sini baja dikenakan anil, sehingga logam ini dirawat karena tekanan internal dan sepatutnya melunak dan diperkuat. Segmen dari pengolahan stainless steel juga disebut sebagai edge hardening. Pembahasan yang ketiga yaitu aplikasi pada diagram fasa. Diagram fasa digunakan untuk menjelaskan transformasi fasa dan kestabilan fasa dalam baja tahan karat. Penambahan nikel kepada sistem FECR akan meningkatkan daerah fasa austenit dan dapat menstabilkan austenit pada temperatur kamar. Untuk itu, perlu kiranya di sini diuraikan mengenai diagram fasa Turner besi krom nikel seperti pada gambar berikut. Transformasi delta ferrit menjadi karbida dan fasa sigma sangat bergantung pada awal segregasi kromium, molibdenum, dan nikel dalam kondisi hasil las. Jika baja tahan karat austenitik tipe 316L dipanaskan pada temperatur 700 derajat Celcius untuk waktu lama, maka bila komposisinya berada pada daerah delta ferrit, austenit, dan fasa sigma, transformasi berjalan sangat lambat dan kebanyakan delta ferrit terurai menjadi austenit dan karbida, dan sisanya tetap stabil sebagai delta ferrit. Sedangkan bila komposisinya berada pada daerah delta ferrit dan fasa sigma, transformasi berjalan cepat dan kebanyakan delta ferrit terurai menjadi austenit dan fasa sigma. Pada pemanasan yang lebih lama lagi, karbon akan terlarut dalam austenit. Batas butir austenit bergerak masuk ke dalam ferrit serta dengan adanya MO yang terdifusi ke batas butir karbida akan mempercepat transformasi M23C6 menjadi M3C. Maka pengaturan CR, MO, dan C akan menyebabkan transformasi berjalan lambat pada temperatur kerja. Selanjutnya kami masuk pada pembahasan terakhir yaitu contoh tempat penerapan yang sesuai dengan proses pembuatan yang kami jelaskan, yaitu terdapat pada perusahaan PT Indonesia Xiangshan Stainless Steel yang terdapat di Gedung Wisma Mulia lantai 41 Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 42 Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kodia Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.